Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis. Nah, di sesi kali ini saya akan kembali menjawab pertanyaan yang ada di kolom komentar gitu teman-teman ya. Nah, makanya bagi teman-teman yang bertanya di kolom komentar, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham tentang seputaran pertanyaan yang kalian lontarkan di kolom komentar. Nah, itu teman-teman, makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah, makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah, itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di-subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan status psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya, minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan status psikosomatis. Nah, itu teman-teman ya. Nah, kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Ini yang bertanya sangat banyak sekali teman-teman, tetapi mungkin tidak akan terjawab semua teman-teman ya, karena terbatas dengan durasi teman-teman ya. Saya biasa bikin video itu sekitar 20 menit teman-teman ya. Nah, langsung saja teman-teman ya. Ini pertanyaannya dari siapa nih? Dari ini sih siapa ini? User apa nih? Pak, tolong share video tentang bagaimana cara menumbuhkan semangat. Semoga Bapak R selalu diberikan kesehatan, amin. Mungkin Abdurrahman ya, sering disingkat gitu teman-teman ya. Pak, tolong share video tentang bagaimana cara menumbuhkan semangat. Semoga Bapak R selalu diberikan kesehatan, amin ya robbal alamin. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis, semangat itu tidak ada teman-teman ya, yang saya rasakan dulu gitu teman-teman. Jadi setiap harinya itu kita lemah, letih, lesu gitu teman-teman ya, malas ngapa-ngapain teman-teman ya. Pokoknya tidak ada semangat sedikit pun gitu teman-teman ya. Nah, itu sebetulnya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis, ketika hilang semangat gitu teman-teman ya, itu saya katakan wajar gitu teman-teman ya. Kenapa saya katakan wajar? Bisa karena pencernaan gitu teman-teman, bisa karena mental teman-teman ya. Mari berpikir logika saja. Orang yang kalau seandainya pencernaannya sedang error gitu teman-teman, sudah pasti ya kebutuhan untuk tubuhnya itu tidak terpenuhi, sudah pasti juga tenaganya nggak ada teman-teman ya. Ya mau semangat gimana, tenaganya nggak ada teman-teman ya. Saya mau semangat Pak, iya gitu ya, teriak saya semangat. Ketika berdiri semangat, karena memang lemah, letih, lesu, karena memang kebutuhan tubuhnya belum terpenuhi setiap harinya, akhirnya lemes lagi. Nah, itu teman-teman ya, itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis. Jadi ketika orang mau bersemangat, kalau misalkan energinya tidak ada teman-teman ya, sulit gitu teman-teman ya. Itu pengalaman saya dulu gitu teman-teman saat terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis. Nah, makanya saya katakan wajar kalau seandainya orang yang terkena gangguan asam lambung, pencernaannya sedang error gitu teman-teman ya, tidak mempunyai rasa semangat, karena di situ ada lemah, letih, lesu teman-teman ya. Berpikir logika saja, kalau seandainya tidak
tidak ada tenaga, teman-teman, ya kita tidak ada semangat. Nah itu teman-teman, nah, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian bagaimana sih Pak kalau seandainya kita pengen semangat gitu, teman-teman, pengen hadir tenaganya gitu, walaupun dengan keadaan pencernaan kita sedang error, kan gitu pertanyaannya teman-teman ya. Usahakan gitu teman-teman ya, gimana caranya supaya kebutuhan untuk tubuh kita itu terpenuhi setiap harinya, bahkan setiap jamnya teman-teman ya. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis selalu dianjurkan sering makan, sering ngemil, sering minum minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Tujuannya biar terpenuhi tenaganya gitu teman-teman ya, setiap harinya, bahkan setiap jamnya teman-teman ya. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena asam itu harus sering makan gitu teman-teman ya. Kenapa saya katakan harus sering makan? Ya karena ketika kita mengkonsumsi makanan yang banyak vitaminnya, banyak gizinya teman-teman, yang bisa menghasilkan energi, tenaga gitu teman-teman ya, itu nilai kebaikan dari makanan tersebut itu tidak terserap sempurna oleh tubuh kita teman-teman ya. Mungkin dalam satu piring itu energinya cuman terserapnya itu cuma 20%, sehingga kalau terserapnya cuma 20%, tenaga yang hadir itu mungkin cuma untuk 2 jam atau 3 jam teman-teman ya, selebihnya kita lemah lagi. Nah itu teman-teman, nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis itu selalu dianjurkan sering makan teman-teman. Jadi usahakan sebelum energinya habis, isi lagi teman-teman biar tenaganya terus hadir. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya jangan lupa harus sering makan, harus sering minum, harus sering ngemil juga. Nah itu teman-teman, nah makanya berpikir logikanya ke sana gitu teman-teman ya. Nah kemudian kalau seandainya kita kurang semangatnya itu bisa dari mental teman-teman ya. Kenapa bisa dari mental ya? Karena untuk orang-orang yang terkena anxiety disorder gitu teman-teman, biasanya paling tidak mau sekali mengalami perubahan sedikit pun ke hal negatif teman-teman. Contoh kecil gitu teman-teman ya, kalau seandainya orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis bisa bergerak teman-teman ya, kemudian ada apa ya, ada perasaan lemah, letih, lesu sesudahnya gitu teman-teman, pasti mengalami cemas teman-teman ya. Nah itu, nah kenapa ini lemes lagi? Wah akhirnya cemas lagi. Padahal itu merupakan hal biasa teman-teman ya. Nah itu hal biasa. Kalau seandainya energinya habis karena kita banyak bergerak, itu wajar teman-teman ya. Orang yang tidak terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis juga kalau seandainya banyak bergerak, energinya habis, kita pasti mengalami lemah, letih, lesu. Nah itu teman-teman. Tetapi sialnya untuk orang-orang yang terkena anxiety disorder itu paling tidak mau sekali mengalami perubahan ke sana. Nah itu teman-teman ya, akhirnya ketika lemah, letih, lesu, kita was-was lagi, sudah pasti ya ketika was-was dan sudah otomatis juga tubuh kita dan perasaan kita itu merasa tidak nyaman teman-teman ya, sudah sistem otomatis. Nah itu teman-teman, padahal itu merupakan hal yang sangat biasa. Nah makanya rubah pemahaman kalian ketika kalian banyak bergerak. Nanti ketika kalian banyak bergerak ya, ada lemah, letih, lesu, kemudian merasa merasa kurang gairah teman-teman ya. Tanamkan dalam pikiran kalian itu merupakan hal yang sangat wajar gitu teman-teman. Wong energinya masih sedikit, dipakai bergerak sedikit saja kita menjadi lemes. Nah itu teman-teman, itu wajar teman-teman ya. Nah itu, nah makanya pahami saja ke sana. Tapi Pak, kalau seandainya energinya sekarang sudah merasa terpenuhi tapi masih mengalami kurang gairah juga, kurang semangat juga, harus gimana? Teriak teman-teman ya. Gimana caranya supaya kalian itu semangat, bangkit dari mulai sekarang gitu teman-teman. Kalau seandainya dari mental teman-teman ya. Nah itu, nah makanya untuk menimbulkan semangat itu ya, kalian yang pertama gitu teman-teman, penuhi dulu gizinya untuk tubuh kalian teman-teman. Yang keduanya, kuatkan mentalnya teman-teman ya, kalian bangkit gitu teman-teman. Kemudian yang ketiganya, dari pola pikir kita juga harus dimainkan teman-teman ya. Dimainkannya cara gimana? Mengingat kejadian dulu teman-teman, kejadian sebelum terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis. Kita orangnya gagah, kita orangnya pemberani, kita orangnya happy teman-teman, semuanya serba tidak terbatas, kita bebas kayak macam burung terbang. Nah itu teman-teman, dan ketika kalian ingin bangkit seperti dulu lagi teman-teman ya, bangkit dari mulai sekarang teman-teman. Ingat kejadian dulu, kalian itu mampu sebetulnya teman-teman, karena memang pada dasarnya kalian itu mampu teman-teman ya. Yang membuat tidak kalian mampu itu pikiran kalian selalu ngaco kemana-mana. Ketika mau bergerak takut ini, takut itu, sehingga menimbulkan rasa takut. Ketika menimbulkan rasa takut, kalian semangatnya nggak ada teman-teman ya. Ruang lingkup kalian itu terbatas. Nah itu teman-teman, nah makanya ketika cuman di mental saja, kalau seandainya kalian tinggal nggak ada semangatnya, bangkit dari mulai sekarang teman-teman. Diikuti juga dengan pola pikir kita, mengingat kejadian dulu. Kita dulu itu orangnya gagah teman-teman
teman-teman ya. Kita dulu itu orangnya happy teman-teman ya. Kita bebas kayak macam burung terbang. Nah itu teman-teman, nah makanya sebetulnya kalian juga bisa teman-teman ya. Tapi Pak, saya ketika sekarang semangat dihadirkan, bergerak dengan cepat gitu teman-teman, beraktivitas yang menyenangkan, semuanya sudah bisa bergerak, tetapi sudahnya saya lemes gitu teman-teman ya, akhirnya cemas lagi, butuh pembiasaan teman-teman. Dan ketika lemas kalian itu jangan terlalu dikhawatirkan teman-teman ya, makan saja lagi gitu teman-teman ya. Jangan kalian itu seperti ini, ketika ada lemas kalian duduk merenung, wah ini kenapa lemas lagi, jangan seperti itu. Yang harus kalian lakukan ketika habis bergerak kemudian ada lemas, cepat-cepat minum lagi, cepat-cepat makan lagi. Nah itu teman-teman, biar energinya terisi kembali. Nah itu teman-teman, berpikir wajarnya ke sana. Nah itu teman-teman ya. Tetapi untuk saya pribadi juga dulu sama gitu teman-teman ya, ketika lemes pikirannya error lagi teman-teman ya, dan kadang perasaan itu tidak nyaman lagi. Wah ini nih lemes lagi nih, saya nggak mau lemes nih, tadi nyaman-nyaman saja kok sekarang ada lemes lagi, lemah lagi, letih lagi gitu teman-teman, padahal habis bergerak. Nah itu teman-teman sama lah gitu teman-teman. Tetapi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis harus selalu berpikir wajar, kemudian harus selalu harus selalu menanamkan dalam pikiran kita itu bahwa ini cuman gangguan biasa, merupakan gangguan yang wajar gitu teman-teman ya. Jangan pernah berpikir ke hal-hal yang tidak diinginkan. Jangan-jangan bener nih gua nih mati nih, jangan-jangan bener nih gua nih sekarang pingsan nih, jangan-jangan bener nih ini gangguan yang berbahaya. Nah itu teman-teman yang harus dihindari. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika hilang semangat teman-teman ya, hal yang harus kalian lakukan, energinya penuhi dulu gitu teman-teman ya. Makannya harus sering, minumnya harus sering, ngemilnya harus sering juga gitu teman-teman, biar energinya hadir setiap jamnya. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya, mentalnya harus ditumbuhkan. Gua itu bisa karena memang pada dasarnya kalian bisa teman-teman ya. Kemudian olah juga pola pikirnya. Ingat kejadian dulu gitu teman-teman, sebelum terkena gangguan asam kalian orangnya gagah, pemberani gitu teman-teman, serba hebat teman-teman ya. Kembalikan lagi, cara mengembalikannya gimana? Biasakan lagi dari mulai sekarang. Tanamkan dalam pikiran kalian bahwa kalian itu bisa, kalian hebat, kalian bisa, kalian hebat. Nanti ketika kalian selalu menanamkan pikiran seperti itu teman-teman ya, tubuh kalian itu bakalan merespon dengan sendirinya, dan kalian itu bakalan bisa apa yang kalian belum bisa saat ini saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian selanjutnya tentang apa ini? Dari siapa ini? Saya mencoba hadir di keramaian dan sensasi hadir jadi parno lagi. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ada kalanya kita itu mengalami ketakutan saat di keramaian teman-teman ya, mengalami rasa tidak nyaman di keramaian teman-teman ya. Nah itu karena apa ya? Karena kita itu masih belum percaya diri gitu teman-teman ya, masih selalu berpikir tentang nanti sensasi hadir, nanti gua pingsan. Itu yang salah teman-teman ya. Untuk sensasi dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu sebetulnya tidak ada pilihan teman-teman ya. Kalian diam, sensasi hadir. Kalian melakukan aktivitas, sensasi hadir, termasuk di keramaian. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika kalian menghadiri keramaian kemudian sensasinya hadir, nggak apa-apa teman-teman ya. Kalian tinggal duduk saja, minum air hangat pelan-pelan. Nanti ketika sudah lewat sensasinya, lanjut lagi teman-teman. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu selalu dianjurkan selalu bawa air minum teman-teman ya, selalu bawa cemilan gitu teman-teman. Untuk saya pribadi juga seperti itu teman-teman ya, kemana-mana selalu nenteng tas isinya cemilan sama air minum teman-teman ya. Kadang kita itu selalu diolok-olokan ya sama keluarga itu, apalagi sama anak-anak ya. Anak-anak saya itu selalu bilang, wah ini saya sekarang nih kayak macam anak kecil nih, kemana-mana suka bawa bekal. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika mau kemana-mana itu, yang pertama tanamkan dalam pikiran kalian itu tidak akan apa-apa. Sensasi itu nggak ada pilihan. Ketika kalian bergerak ada sensasi, diam juga ada sensasi. Menurut saya alangkah baiknya kalian banyak bergerak, karena ketika banyak bergerak ada ada pelatihan di situ, pelatihan mental, pelatihan fisik, pelatihan pemikiran, pelatihan perasaan juga, banyak sekali manfaatnya. Nah itu teman-teman. Tetapi kalau misalnya kalian takut juga, bawa air minum, bawa perbekalan teman-teman, bawa cemilan gitu teman-teman. Jadi ketika kita cemas itu biasanya energi suka habis ya. Nah itu makanya cepat lagi makan lagi, cepat lagi minum lagi, tunggu sejenak. Nanti ketika
ketika sensasinya hilang, jalan lagi gitu teman-teman ya. Nah itu, nah makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian selanjutnya dari siapa ini ya? Selalu merasa sedih selalu merasa sedih ya, SDH itu sedih ya. Selalu merasa sedih karena selalu dianggap cuman main-main, dianggapnya sakit bohongan. Nah, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, jangan heran ya, pasti rata-rata hampir 100% digituin sama orang lain gitu teman-teman ya, sama orang yang belum pernah mengalaminya. Nah itu teman-teman, kita dianggap lebay lah gitu teman-teman ya, kita dianggap mengada-ada lah gitu teman-teman, apalagi sama orang-orang yang belum pernah mengalami gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena mereka belum pernah mengalami gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Mereka itu belum paham tentang sensasi-sensasinya teman-teman ya. Kalau seandainya kita mengeluh sama mereka teman-teman ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki sensasinya kita keluhkan sama mereka, pasti mereka itu menganggapnya lebay teman-teman. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, jangan pernah mengeluh ke orang-orang yang belum pernah mengalami gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Mereka nggak akan paham teman-teman ya. Kita cerita tentang perasaan, mereka nggak paham gitu teman-teman ya. Kita berbicara masalah medis, mereka nggak paham gitu teman-teman ya. Kita berbicara masalah ketakutan ini itu, mereka nggak akan paham teman-teman. Paling juga nanti kalian ditertawakan. Nah itu teman-teman ya. Nah tetapi bagaimana sih Pak caranya menghadapi orang-orang seperti itu yang selalu menganggap kita itu selalu mengada-ada? Belajar masa bodoh saja teman-teman, karena apa yang kalian rasakan gitu teman-teman ya, cuman kalian yang merasakannya teman-teman ya. Nah makanya belajar masa bodoh aja. Yang penting fokus saja di kesehatan kalian teman-teman ya. Kalian sudah tahu metodenya, lakukan saja metodenya. Hal apapun, belajar masa bodoh. Orang lain mau nganggap lebay, masa bodoh saja. Dulu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, yang saya lakukan gitu teman-teman ya, ketika jalan-jalan cuman keliling RT gitu teman-teman ya, banyak teman-teman itu yang datang, ayo dong jalan-jalan ke gunung katanya kan gitu ya teman-teman ya. Karena saya itu basicnya orangnya itu sering jalan-jalan itu ke gunung gitu teman-teman ya. Dan ketika diajak saya bilang nggak mau teman-teman, nggak mau nanti sensasinya hadir, nggak mau nanti sensasinya nggak nyaman. Saya bilang seperti itu teman-teman ya, dianggap lebay. Tetapi untuk saya pribadi, masa bodoh teman-teman ya, dijelaskan juga percuma gitu teman-teman, mereka nggak akan percaya teman-teman. Nah makanya waktu itu saya belajar masa bodoh. Orang lain mau menganggap apa saya itu seperti apa, masa bodoh teman-teman ya. Orang lain mau menilai saya itu seperti apa, masa bodoh. Yang penting saya sudah tahu ini 3P-nya, lakukan dengan konsisten teman-teman. Dan ketika kalian sudah sembuh total, buktikan sama mereka bahwa kalian itu bisa dan mampu kembali seperti dulu lagi. Nah itu teman-teman, kayak macam sekarang saya itu ketika ada teman-teman ya datang ke rumah, ayo dong hiking ke gunung, saya bilang gitu teman-teman ya. Itu sebagai pembuktian dan akhirnya sudah sehat lu, sudah dong. Nah itu teman-teman, makanya mulai dari sekarang belajar masa bodoh tentang penilaian orang lain teman-teman ya, karena yang merasakan itu cuman Anda sendiri teman-teman ya. Dan yang mengerti itu cuman orang-orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Untuk orang-orang yang belum pernah mengalami gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu tidak akan mengerti dan tidak akan paham teman-teman ya, tentang medisnya, tentang psikisnya, tentang perasaannya. Itu mereka tuh belum paham teman-teman, karena belum mengalami. Nah itu teman-teman ya, bahkan dulu itu saya pernah berdoa yang jelek-jelek teman-teman. Ketika mereka mencemoohkan saya itu, saya sering berdoa ya Allah semoga saja mereka itu terkena. Karena saya yakin 100% ketika mereka terkena pasti sama-sama membleh teman-teman ya, pasti sama-sama menangis teman-teman ya, karena gangguan ini rasanya sungguh dahsyat ya, kayak nano-nano gitu, berbagai macam rasa ada di situ. Tetapi nggak bahaya juga teman-teman, cuman rasanya saja sangat tidak nyaman teman-teman ya. Nah makanya saya percaya sekali ketika mereka terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis pasti membleh. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman, belajar masa bodoh saja teman-teman, yang penting fokus saja di 3P-nya teman-teman ya. Nah kemudian selanjutnya dari siapa ini, MJL nih, hidup mungkin menjalani hidup ini terasa berat. Solusinya dong Pak Guru, semoga dijawab dan semoga yang masih berjuang selalu diberikan kesembuhan termasuk saya. Amin.
Amin ya robbal alamin. Teman-teman ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis memang berat sekali teman-teman ya. Menjalani kehidupan ini sangat berat sekali teman-teman ya. Kita mau ngapa-ngapain serba terbatas karena memang terbatas kemampuannya. Nah itu teman-teman, karena memang ada gangguan kan gitu teman-teman ya. Kita mau jalan-jalan saja terbatas kemampuannya gitu teman-teman ya. Ketika dulu sebelum terkena gangguan asam, mungkin kita bebas terbang ya kemana-mana, jalan-jalannya bisa ke gunung, ke mall, ke kota dan sebagainya teman-teman ya. Tetapi saat terkena gangguan asam, kita hanya mungkin jalan-jalannya keliling RT, kita mungkin jalan-jalannya hanya keliling RW teman-teman ya. Nah itu, nah sekarang pertanyaannya, bagaimana cara menjalani kehidupan ini dengan keadaan seperti ini teman-teman ya. Semampunya saja teman-teman ya. Untuk saya pribadi seperti itu. Yang penting kalian hindari terlalu sering berdiam diri di rumah, di kamar, di ruangan yang terbatas gitu teman-teman ya. Yang penting hindari saja seperti itu. Nah itu teman-teman ya, lakukan kehidupan kalian semampunya saja teman-teman. Kalian mampunya cuman jalan-jalannya cuma sampai depan rumah, lakukan saja teman-teman ya. Pak, saya itu jalan-jalannya belum kuat karena kakinya masih lemes ya gitu ya kan teman-teman ya. Yang penting gimana caranya supaya kalian tetap bergerak. Nah itu teman-teman, dulu saat lagi parah-parahnya saya pribadi teman-teman ya, tidak selalu duduk gitu teman-teman kemudian tiduran, tidak teman-teman ya. Waktu di awal-awal saya cuman bisa duduk saja teman-teman ya, tetap saya bergerak teman-teman, walaupun cuman ongkang-ongkang kaki. Nah itu teman-teman, tangannya cuman gerak-gerak begini aja. Nah itu teman-teman ya, semampunya saja gitu teman-teman ya. Kalau misalnya kalian sudah mampu keliling RT, lakukan keliling RT. Kalau misalnya kalian sudah bisa mampu lakukan jalan-jalannya itu keliling kampung, lakukan juga gitu teman-teman ya. Tapi Pak, saya udah hanya nggak kuat, akhirnya pulang lagi, nggak apa-apa teman-teman ya. Jadi lakukan semampunya saja. Yang penting dengan catatan hindari terlalu sering rebahan, itu saja teman-teman ya. Karena ketika kalian sering rebahan, justru di situ tidak ada perbaikan teman-teman ya. Nah makanya pilihan Anda itu hanya bisa bergerak dan bergerak semampunya saja. Nah itu teman-teman, karena ketika kalian bergerak banyak sekali manfaatnya. Olahraganya dapat, aliran darah dan oksigennya lancar kalian dapat juga. Refresh otak juga ada teman-teman, refresh perasaan juga ada. Nah itu teman-teman ya, makanya pahami saja ke sana. Aduh ini durasinya udah 21 menit lebih teman-teman ya. Jadi sentikan teman-teman, ini pertanyaannya masih banyak sekali teman-teman ya, dan belum bisa sempat saya jawab teman-teman ya, karena memang keterbatasan durasi teman-teman ya. Nah, makanya bagi teman-teman yang bertanya di kolom komentar kemudian belum terespon juga, mohon maaf sekali teman-teman ya. Tapi kalian tenang saja, ketika kalian mau bertanya juga gitu teman-teman, saya usahakan nanti dijawab juga lewat video seperti ini. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, jawaban dari saya yang ada di kolom komentar teman-teman. Semoga saja jawabannya itu menjadi pencerahan buat kalian. Ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Kemudian seperti biasa, sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi. Karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, sentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.